Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita akan, langsung aja ya, menyelami sebuah renungan singkat. Judulnya Renungan Malam, Aman Dalam Keluarganya. Ini teks reflektif yang Anda bawa, fokusnya pada rasa aman. Khususnya dalam konteks komunitas spiritual, misi kita seperti biasa menggali makna lebih dalam soal jaminan komunal yang ditawarkan di sini. Nah, inti renungannya itu ada di ayat Efesus 2:19. Saya kutip sedikit ya, jadi kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Wah, ini langsung terasa ya, nuansa memilikinya kuat sekali. Bukan lagi orang luar. Betul. Dan kata kuncinya di situ menurut saya, komunal. Jadi renungan ini nggak cuma bilang Anda diterima Tuhan secara pribadi, tapi langsung gitu ditempatkan dalam sebuah keluarga rohani. Ini penting, jaminannya itu ada di gagasan bahwa Anda tidak akan pernah sendirian. Ini konsep yang cukup menonjol ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan pandangan iman yang mungkin lebih individualistis. Sumber ini menegaskan keamanan Anda itu terkait erat sama kebersamaan ini. Menarik. Dan renungan ini nggak berhenti di status keanggotaan aja ya. Maksudnya disebut secara eksplisit soal jadi tempat untuk bertumbuh, terus saling menguatkan dan berbagi beban. Nah, gimana teks ini menggambarkan mekanisme dukungan aktifnya itu? Apa sih yang bikin keluarga rohani ini beda dari sekedar ya kumpulan orang yang kebetulan keyakinannya sama? Itu poin yang bagus banget. Renungan ini melukiskan komunitas itu bukan tempat yang statis, tapi semacam arena yang dinamis, aktif. Bertumbuh itu kan menyeratkan adanya proses ya, mungkin ada gesekan, ada tantangan, tapi idealnya dalam lingkungan yang suportif. Lalu saling menguatkan, berbagi beban. Nah ini kan tindakan-tindakan yang konkret, bukan cuma hadir fisik tapi terlibat aktif. Jadinya kayak ada jaring pengaman gitu secara emosional dan spiritual. Keamanan yang dimaksud di sini kayaknya bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi punya tempat dan orang buat hadapi masalah itu bareng-bareng. Oke, jadi konsepnya kuat, keamanan komunal lewat partisipasi dan dukungan aktif. Tapi kemudian sumber ini melakukan sesuatu yang menarik nih. Konsep ini nggak dibiarin ngawang-ngawang gitu aja, ditarik langsung ke pengalaman personal Anda kan? Tepat sekali. Renungan ini nggak berhenti di tataran ideologis atau teologis aja. Dia langsung lempar pertanyaan reflektif ke Anda. Sudahkah aku melihat gereja dan komunitas sebagai jaminan tempatku berlindung? Ini semacam ajakan buat cek realita personal gitu. Sejauh mana sih konsep ideal keluarga rohani yang aman ini udah jadi pengalaman nyata buat Anda? Jangan-jangan ada gap nih antara gambaran ideal di teks sama realitas sehari-hari. Pertanyaan reflektif itu bisa jadi jawabannya macam-macam ya. Bisa jadi bersyukur kalau pengalamannya positif, atau malah jadi bertanya-tanya lagi kalau ada kesenjangan itu. Dan renungan ini kayaknya udah antisipasi respon syukur itu ya dengan mendorongnya secara eksplisit. Ada ajakan untuk bersyukur dan berdoa buat komunitas ini kan? Iya, betul. Ada dimensi afektif dan spiritual yang ditekankan di sini. Mendorong rasa syukur itu kayaknya semacam ajakan untuk secara sadar mengakui dan menghargai nilai dari keluarga rohani ini. Jadi ini bukan sekedar struktur organisasi atau katakanlah kewajiban mingguan, tapi dilihat sebagai anugerah. Lebih jauh lagi, ajakan mendoakan komunitas ini juga menyiratkan upaya aktif ya untuk memelihara dan memperkuat ikatan itu. Jadi hubungannya hidup, resiprokal, bukan cuma formalitas di atas kertas. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari deep dive singkat kita berdasarkan sumber ini, renungan aman dalam keluarganya ini benar-benar memusatkan konsep keamanan spiritual itu pada fondasi komunitas, persekutuan. Ini bukan melulu soal hubungan vertikal Anda dengan Tuhan, tapi juga, dan ini krusial, melibatkan hubungan horizontal dalam keluarga rohani yang teks ini sebut sebagai gereja. Pengalaman iman itu sifatnya komunal gitu ya? Persis. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, ada satu lapisan lagi yang menurut saya menarik buat digali lebih dalam. Teks ini kan melukiskan ideal tentang gereja sebagai keluarga pemberi rasa aman. Tapi gimana kita sebagai individu menavigasi kenyataan bahwa pengalaman nyata dari keluarga ini bisa sangat bervariasi. Bahkan mungkin buat sebagian orang bertolak belakang. Apa sih makna sesungguhnya dari menjadi keluarga dalam konteks spiritual ini? Yang lebih dari sekedar kumpul-kumpul rutin atau status anggota. Dan yang lebih menantang lagi mungkin,
Gimana kita memahami konsep jaminan keamanan ini kalau keluarga itu sendiri mungkin pernah atau malah sedang jadi sumber luka atau ya ketidakamanan bagi sebagian orang? Wah, itu pertanyaan yang dalam dan penting banget buat direnungkan lebih lanjut memang. Semoga eksplorasi singkat dari sumber ini bisa kasih perspektif baru ya, atau setidaknya bahan refleksi buat Anda. Dan seperti harapan dalam renungan itu, semoga Anda bisa beristirahat malam ini dengan kesadaran akan tempat Anda, dengan segala kompleksitasnya dalam keluarga Allah.